Guru Woyun, apakah kamu sengaja melakukannya? Apakah kamu sengaja mengizinkanku untuk menggertak dan menekanmu? Kemudian kamu melemparkan tantangan kepadaku sehingga kamu bisa membalikkan segalanya dan menang. Dan kemudian menghancurkanku dengan kekuatanmu. Dendam dan kebencian macam apa yang kamu miliki di antara kita? Sehingga layak menghabiskan bertahun-tahun dengan susah payah bersembunyi hanya agar kamu bisa mempermalukanku. Jelas, Lingxi terlalu memikirkannya, dia berpikir bahwa Guru Woyun telah menyembunyikan kekuatannya hanya untuk menemukan kesempatan untuk mempermalukannya secara menyeluruh. Tentu saja Guru Woyun selalu malas untuk menjelaskan apapun kepada orang yang tidak penting, jadi diamnya tampak seperti persetujuan untuk Lingxi. Guru Woyun, aku ingin membunuhmu. Lingxi meraung marah dan memanjat dari tanah, dia mengangkat tangannya pada saat itu, sebuah sajak emas muncul di tangannya, sajak itu memancarkan cahaya redup, memicu ekspresi muram di wajahnya. Ini adalah satu-satunya sajak keluarga Ling. Keluarga Ling menghabiskan banyak uang untuk membeli ini dari seorang ahli demi membawa kakekku kepadaku ketika aku menghadapi bahaya. Jadi, Guru Woyun, kali ini kamu akan mati. Saat kata-katanya jatuh, Lingxi merobek sajak itu. Cahaya keemasan menyala, dan segera, di depan semua orang, Ling Yi muncul entah dari mana. Setelah melihat kakeknya muncul, Lingxi menghela nafas lega, sebelum buru-buru mengeluh. Kakek, cepat selamatkan cucumu. Jika aku tidak membawa sajak teleportasi yang diberikan kakek kepadaku, maka aku mungkin tidak akan bisa melihat kakek lagi. Ekspresi Ling Yi tenggelam sedikit demi sedikit dan menjadi gelap, dia bertanya. Siapa yang begitu berani untuk berani menyakiti darah keluarga Lingku? Dalam sekejap, tatapan semua orang beralih ke Guru Woyun. Mengikuti mata mereka, Ling Yi menemukan gadis yang tidak bergerak dari awal hingga akhir. Gadis keluarga Gu, dia mengerutkan kening. Sier, gadis keluarga Gu ini hanya Ki level 3. Jangan bilang kamu bahkan tidak bisa mengalahkannya. Bukan seperti itu kakek. Keluarga Gu menyembunyikan kekuatannya. Dengan satu serangan dia mengalahkan kami semua di sini. Kekuatannya jelas bukan hanya Ki level 3. Itu harus di level 6 atau 7. Lingxi ragu-ragu sebelum mencibir. Dan dia ingin membunuhku. Bukan hanya karena dia memiliki dendam padaku. Tapi dia bahkan ingin mengakhiri garis keturunan keluarga Ling kita. Kakek, kamu pasti tidak bisa membiarkan orang yang licik dan kejam seperti itu hidup. Kemarahan liar meledak dari tubuh Ling Yi, dan matanya menatap Guru Woyun dengan dingin. Gadis, kamu memiliki hati yang kejam di usia yang begitu muda. Membiarkanmu hidup hanya akan berakhir dengan menyakiti orang lain. Demi menyelamatkan orang yang tidak bersalah. Maka lelaki tua ini hanya bisa membunuhmu terlebih dahulu dan menghindari bencana di kemudian hari. Aura mendung tidak hanya terbatas pada sekelilingnya, orang-orang di sekitar mulai merasa bahwa udara menjadi tipis, ada tekanan dari luar yang mendorong mereka. Hati Guru Woyun tenggelam. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak punya cara untuk bertarung dengan Ling Yi. Satu-satunya rencana yang tersisa adalah melarikan diri. Memikirkan hal ini, Guru Woyun tertawa 2 kali, senyum itu menyebar dari sudut bibirnya, membawa jejak ejekan. Jadi ini keluarga Ling. Ketika anak-anak kecil tidak bisa memenangkan pertempuran mereka, para tetua muncul. Ini benar-benar membuka mataku. Ling Yi, aku, Guru Woyun, akan mengingat hutang hari ini. Pada akhirnya akan ada hari ketika aku datang untuk mengambilnya dari keluarga Lingmu. Pada saat ini, wajah kurus gadis itu menunjukkan aura mendominasi yang liar. Udara agung itu, bahkan kaisar saat ini tidak memiliki aura seperti itu. Menonton dalam keadaan kesurupan,
Ling Yi sepertinya melihat wajah yang sudah lama tidak ada dan familiar pada dirinya. Jenius mutlak 10 tahun yang lalu, Gu Tian. Orang yang sangat brilian itu, kaisar bela diri termuda di daratan, Gu Ruoyun saat ini sangat mirip dengannya. Tidak mungkin, dia benar-benar tidak bisa membiarkan wanita ini terus hidup, itu terlalu berbahaya. Gu Ruoyun, tidak peduli apa yang kamu katakan hari ini. Aku tidak akan membiarkan siapapun yang menggertak keluarga Lingku hidup. Aura Ling Yi perlahan naik saat dia berkata dengan dingin. Jadi kamu harus mati di sini hari ini. Gu Ruoyun mencibir. Jika kamu tidak berhasil membunuhku, aku harap kamu tidak menyesal. Setelah itu, tanpa melihat kedua kakek dan cucu keluarga Ling, dia berbalik dan melesat menuju puncak gunung yang tidak terlalu jauh. Kau mencoba kabur. Aku akan melihat apakah kamu bisa. Ling Yi menyipitkan matanya dan mengejarnya tanpa sepatah kata pun. Melihat jarak di antara mereka berkurang, Gu Ruoyun mulai panik di dalam, dia pasti akan mati jika Ling Yi menyusul. Sebelum kembali ke puncak timur daratan dan membalas dendam, dia benar-benar tidak bisa mati. Berpikir sampai di sini, tanpa mengetahui dari mana kekuatan itu berasal, dia mempercepat dalam ledakan kecepatan saat dia mengerahkan semua usahanya untuk melarikan diri. Keringat menetes di wajahnya yang halus, pakaiannya menempel erat di tubuhnya, membuatnya merasa seperti baru saja mandi. Namun, secara bertahap Gu Ruoyun merasakan gejolak kelelahan pertama dari hatinya. Tidak, dia benar-benar tidak bisa mati di sini. Gadis, biarkan aku merawat orang tua itu untukmu. Zixi mengerutkan kening, cahaya dingin melintas di wajahnya yang sangat tampan. Tidak, Gu Ruoyun menggelengkan kepalanya. Kita berada di dalam formasi sekte pemurnian senjata. Jika kamu muncul sekarang, kamu mungkin menarik perhatian sekte pemurnian senjata. Aku hanya anak ayam tanpa bulu sekarang. Aku tidak ingin terlibat dengan kekuatan itu. Ini adalah perhatian utamanya. Zixi adalah pilihan terakhirnya, dan satu-satunya senjata efektif yang dia miliki untuk membalas dendam. Kecuali jika dia benar-benar dipaksa, dia tidak akan membiarkan Zixi muncul dalam situasi apapun. Melihat Ling Yi hendak menyusul, keringat dingin menghiasi dahi Gu Ruoyun. Tiba-tiba tebing di depan muncul di depan matanya, dan dia buru-buru berhenti. Melihat bebatuan berjatuhan dari tepi tebing, hatinya berada di jurang dalam sekejap. Gadis bodoh, kali ini kita akan melihat kemana kamu bisa lari. Sedikit ki level 4 membuat orang tua ini berlari begitu lama. Jika kabar ini keluar, maka orang tua ini tidak akan bisa mengangkat kepalanya di negara Azure Dragon lagi. Untungnya kamu akan segera mati di tangan orang tua ini. Itu benar, gadis ini hanya ki level 4, tetapi dia mampu mengalahkan cucunya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia percayai apapun yang terjadi, karena biasanya ada kesenjangan besar dalam kekuatan antar level. Gu Ruoyun tertawa, aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan untuk membunuhku. Begitu kata-katanya jatuh, dia berbalik tanpa jeda dan melompat dari tebing, tanpa sedikit pun keraguan. Itu buruk. Ekspresi Ling Yi sedikit berubah, dan dia dengan cepat mendekati tebing untuk memeriksa situasinya. Namun, ada begitu banyak kabut, bagaimana mungkin ada jejak Gu Ruoyun? Dengan tebing yang begitu curam, aku bertaruh dia akan berakhir berkeping-keping. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak mungkin bisa selamat dari ini. Tapi untuk berjaga-jaga aku masih harus memeriksa mayatnya. Aku tidak bisa meninggalkannya kesempatan untuk bertahan hidup.